Saya Amanda gitu, dan hari ini juga udah kedatangan narasumber spesial juga yang akan menemani dan menjawab pertanyaan mom seputar parenting gitu. Nah hari ini juga mungkin bisa ini ya moms bisa mungkin tulis nih di kolom komentar domisilinya dari mana nih ya, mana tahu ada yang satu kota gitu, mana tahu ada yang deketan nih ya rumahnya, boleh banget dijawab di kolom komentar. Dan juga kabarnya malam hari ini bagaimana, boleh juga dijawab dengan memberikan reaction di Zoom ini ya, ada reaction love atau semacamnya gitu. Gimana nih kabarnya hari ini? Kalau Manda nih hari ini lumayan happy gitu ya, karena weekend ini satu persatu tugasnya udah hampir selesai gitu, jadi bisa santai di weekend ini sebelum nanti minggu depan akan ada UAS begitu ya. Nah, buat moms-moms gimana nih hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia gitu ya. Oke, dan kemarin kita udah banyak banget ya bahas topik gitu, sama yang minggu kemarin nih kalau masih pada ingat kita membahas bareng Mbak Erika yang merupakan psikolog anak dan remaja, itu membahas tentang di minggu pertama bulan Mei ya, kita flashback sedikit, kita ngebahas tentang kupas tuntas seputar belajar gitu. Terus dengan topik yang kedua pada tanggal 20 Mei kita juga belajar tentang parenting di era digital gitu. Dan hari ini juga nggak kalah kerennya dan nggak kalah serunya juga nih ya, moms-moms sekalian, kita akan ngebahas tentang serba-serbi komunikasi dan juga bullying gitu. Dan pastinya ini juga cukup relate gitu ya di kalangan pembahasan parenting gitu seputar komunikasi dan juga bullying pada anak gitu. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang terhimpun dan nantinya akan mendatanyakan nih ya ke Kak Aristo gitu. Nah, nanti bisa dijawab dan pastinya banyak banget kita dapat insight hari ini. Tapi nggak lupa juga nih buat moms yang mau bertanya, boleh banget sampaikan pertanyaannya di kolom komentar, dan juga kalau mau ada yang raise hand juga boleh ya, nanti silakan disampaikan saja begitu. Dan hari ini, jadi webinar ini juga merupakan kolaborasi antara Fami Indonesia dan kemudian ID Plus dan juga aplikasi Cakap gitu ya. Dan mana juga mau nyapa buat moms-moms dan dads yang lagi bergabung nih di live streaming aplikasi Cakap. Halo, selamat malam. Semoga hari ini bahagia dan keadaannya baik ya di weekend ini gitu. Dan mungkin sebelum kita masuk nih ke acara inti kita, Mana mengundang dulu buat Kak Aristo untuk menjelaskan sedikit nih tentang Ide Plus begitu. Kepada Kak Aristo, Mana persilahkan. Oh, thank you banget nih Amanda ya. Hari ini saya melihat, waduh sudah tadi 170, sekarang sudah 220 ya. Sudah tambahnya cepet banget gitu ya. Selamat malam Mam Endet yang sudah hadir. Terima kasih tetap setia gitu setiap Jumat malam meluangkan waktu untuk belajar parenting bersama-sama. Kebetulan kita talk show kali ini ya dimoderatori oleh Fami dan saya yang kebetulan hadir di sini. Kalau minggu lalu kan Kak Erika ya. Kalau hari ini saya yang hadir di sini mewakili ID Plus. ID Plus itu merupakan tempat kursus soft skill dan karakter untuk anak-anak dan remaja. Itu ya, kita tepatnya ada di MOI, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan pandemi yang sudah berangsur-angsur menjadi endemi ini, doakan kalau semuanya berjalan lancar, kita akan kembali membuka kelas offline gitu ya. Kalau kemarin kita sempat selama 2 tahun kita berkutat di dunia online, nanti di bulan Juni kita akan berangsur-angsur kembali mengaktifkan kelas offline-nya. Tapi kelas online-nya tetap ada gitu ya. Jadi kepada Mam Endet yang mau tahu lebih lanjut apa sih tentang ID Plus, bisa langsung di Instagram, cek di idplus.id gitu ya. idplus.id, di situ ntar Mam bisa lihat bahwa kita punya kelas-kelas pengembangan soft skill karakter seperti mindful, public speaking, kemandirian, social skill, literasi keuangan, pokoknya seru-seru banget kelas-kelas untuk anak-anak Mam Endet, terutama yang berusia SD sampai SMP. Kira-kira gitu, Kak Amanda. Oke, nah biar makin dekat nih ya sama Ide Plus, bisa banget buat moms bisa follow dulu nih Instagram dari Ide Plus. Tadi udah
dikatain juga ya sama Kak Aristo di @ideplus.id gitu. Iya, Dan saya nanti akan ketik di kolom chat biar langsung tinggal klik gitu ya. oke, boleh banget. Dan juga buat mom and dads nih, nggak lupa kalau misalnya buat moms and dads yang mungkin punya kesibukan gitu atau keresahan terkait dengan parenting atau pengen nanya juga terkait dengan parenting yang baik seperti apa dan lain sebagainya, juga Fami Indonesia menyediakan sebuah platform tanya jawab gitu ya yang aman dan juga terpercaya, di mana nanti buat mom and dads yang mungkin punya kesibukan yang banyak gitu kan tapi juga pengen update nih tentang seputar ilmu parenting, juga bisa untuk chat aja ke Instagram Fami Indonesia untuk bisa dijawab nih ya pertanyaan-pertanyaannya seputar parenting, dan pastinya pertanyaannya dijawab oleh narasumber yang juga berkompeten ya di bidangnya seperti psikolog, konselor, dokter, profesional coach, dan lain sebagainya gitu. Dan nanti pertanyaannya langsung dijawab nih via WhatsApp Mom and Dad semua gitu ya. Dan juga kalau misalnya mau lebih dekat dengan Fami Indonesia, bisa follow juga Instagramnya @fami_indonesia gitu. Dan mungkin nih biar diskusi kita hari ini lebih mantep gitu ya, dan juga Manda dan Kak Aristo bisa mengenal nih mom and dads yang mungkin lagi di rumah sambil santai-santai gitu dengerin talk show hari ini, boleh banget untuk open cam-nya gitu ya, biar kita saling engage nih satu sama lain, biar saling dekat dan saling tahu juga gitu. Oke, begitu ya Mom and Dads, dan spesial juga hari ini tadi udah Manda spill ya di depan, kita akan membahas yaitu seputar komunikasi dan juga bullying gitu. Dan ini cukup menarik ya topiknya Mom and Dads, di mana saat ini komunikasi itu memang suatu hal yang penting gitu dalam kehidupan kita gitu ya, apalagi buat komunikasi ke anak mungkin memang butuh energi ekstra gitu ya, dengan sesama kita aja kadang agak ada miskomunikasi dan sebagainya, apalagi sama anak gitu ya, butuh banget komunikasi yang ekstra gitu. Nah, gimana nantinya pastinya akan banyak tips ini yang diberikan oleh Kak Aristo. Mungkin kita langsung aja nih Kak Aristo untuk tanya jawab gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin Yes. nih kalau misalnya gimana sih cara komunikasi yang baik nih buat anak mungkin usia PAUD gitu ya, usia 4-6 tahun gitu, gimana? Oh, bagus banget nih pertanyaannya, dimulai dari usia PAUD dulu, berarti usia kecil, usia dini gitu ya. Gimana Ya, sih? Kok kayaknya kalau ngobrol sama anak PAUD rasanya kurang nyambung gitu, kok kayaknya dia nggak jalanin apa yang kita instruksikan gitu. Sebetulnya kalau untuk berkomunikasi dengan anak usia 4-6 tahun gitu ya, yang usia PAUD itu ada beberapa hal yang harus kita cermati gitu ya. Ada 3 hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah samakan cara berpikir gitu. Kadang-kadang bukan anak PAUD atau anak usia 4-6 tahun tuh nggak ngerti apa yang kita bicarakan, tapi cara berpikirnya agak sedikit berbeda. Ya, kita sebagai orang dewasa punya cara pandang dan cara berpikir berbeda dengan anak-anak usia 4 dan 6 tahun. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menyamakan cara berpikirnya. Contohnya, ya, mungkin anak 4-6 tahun lihat ada karakter, misalnya anak saya suka Elsa gitu, lihat Elsa dia bisa happy banget. Dia begitu Elsanya naik kuda, dia bilang, Elsanya naik kuda, dia bisa happy, dia cerita sama kita. Ya, pertanyaannya kan, kalau kita sebagai orang dewasa lihat ada kartun Elsa naik kuda, kita ya biasa aja. So what? It's just Elsa riding a horse gitu kan ya. Tetapi kalau kita samakan cara berpikir kita dengan anak usia 4-6 tahun, begitu lihat Elsa naik kuda dia happy. Kalau kita samakan cara berpikir kita, kita juga bisa ikut happy. Oh iya ya, bagus ya. Kudanya bagus banget, warna biru ya, transparan kudanya. Jadi kita samakan cara berpikir kita dengan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, samakan gunakan kata-kata yang ramah dicerna anak. Jangan pakai jargon-jargon atau bahasa-bahasa slang bahkan yang anak nggak bisa mengerti, susah mengerti, gitu ya, susah mengerti. Oh, Elsanya bagus naik kuda, iya kudanya keren ya, airnya itu bisa bentuk kuda soalnya hasil evaporasi. Nah kita aja nggak ngerti ngomong apa gitu ya. Jadi gunakan kata-kata yang sesuai dengan usia umurnya. Ya kalau 4-6 tahun ya pakailah kata-kata yang anak-anak usia 4-6 tahun sudah mengerti apa itu maksudnya. Ya hindari pakai jargon-jargon atau kata-kata alias yang orang dewasa sering pakai. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pastikan gaya bahasanya sesuai. Ya, gaya bahasa sesuai maksudnya penggunaan intonasinya, cara penyampaiannya itu sesuai. Pak, lihat Pak, Elsanya naik kuda. Oh iya, menarik
banget ya. Oh keren banget kudanya. Pakai penyampaian yang sesuai. Jangan, oh naik kuda, iya bagus. Jadi pakai gaya bahasa atau penyampaian yang sesuai dengan anak. Dengan begitu, ya kalau kita menggunakan 3 hal ini ya. Satu adalah samakan cara berpikir, penggunaan kata, dan gaya penyampaian atau gaya bahasanya kita sesuaikan dengan seusia anak 4-6 tahun, maka kita tuh bisa ngobrol nyambung banget. Kita bisa ngobrol asik banget selayaknya kita ngobrol sama orang dewasa. Ya, jadi kesalahan yang sering dilakukan orang tua di luar sana adalah ngajak ngobrol anak 4-6 tahun dengan gaya berpikir orang dewasa. Alhasil nggak nyambung, dan alhasil betul. Kebanyakan orang tua berpikir, anak ini masih kecil, anak ini masih bau kencur gitu bilangnya ya. Bukan karena memang dia masih kecil kok, memang dia masih 4-6 tahun. Permasalahannya kita tidak menyamakan cara berpikir kita dengan lawan bicara kita, yang which is anak 4-6 tahun. Jadi gimana caranya supaya komunikasi lancar? Ingat 3 hal itu ya. Samakan cara berpikir, gunakan kata-kata yang mudah dicerna, dan gaya penyampaiannya juga disesuaikan dengan usianya. Gitu, Amanda. Oke, ini awal aja udah banyak dapat ini ya, kalau udah aku dapat nih poinnya gitu, inti pembicaraan kita hari ini gitu. Nah, itu kan semuanya kadang tuh butuh effort gitu ya, Kak. Kalau misalnya kita untuk menyamakan frekuensi dengan anak, itu kan kita harus look yang harus happy, harus ceria gitu ya ketika ngomong sesuatu gitu. Nah, gimana sih ketika nih orang tua mungkin lagi lelah-lelahnya bekerja kayak gitu ya. Apalagi ini baru pulang kerja nih, lagi capek-capeknya, terus anaknya nanya gitu atau cerita tentang Frozen gitu. Nah, itu kan kadang butuh effort ya buat kita bisa happy lagi atau semacamnya. Nah, gimana sih cara orang tua nih untuk bisa menyikapi ketika mungkin sedang merasa lelah atau sedang merasa letih gitu, untuk tetap bisa menjawab pertanyaan anaknya dengan penuh semangat gitu, Kak Aristo. Bagus banget ya. Tapi kan saya kerja gitu ya, saya kerja, saya pulang rumah capek, belum tadi siang dimarahin bos gitu ya, atau klien ngejar-ngejar deadline, saya capek rumah, udah capek keadaannya, terus anak saya cerita hal-hal tanda kutip anak kecil, ya cerita Frozen yang mungkin buat orang dewasa tuh nggak penting. Tapi bagaimana menyikapinya? Ada 2 yang bisa kita sikapi. 1, kita tetap berlaku dingin seperti orang dewasa, ya. Kita respon anak kita menggunakan capeknya kita yang tidak jarang diakhiri dengan marah-marah ya atau bentakan-bentakan. Udah papa capek. Udah kamu diam aja, kamu nonton aja di sana. Ya karena kita lagi capek ya. Itu kita bisa lakukan itu yang pertama, tapi saya yakin pasti nggak mau dong kita lakukan itu ya karena nanti hubungan kedekatan emosional kita dengan anak lama-lama akan menjauh gitu ya. Atau kita mau meresponi tapi kita lagi capek. Gimana? Nah, minta waktu sejenak dengan anak. Ya, saat kita pulang ke rumah ya dari kerja, ada banyak masalah kerjaan, kita pulang ke rumah, kita harus menenangkan diri dulu, samakan frekuensi dulu. Ya, kita setting otak kita sekarang kita di rumah nih, bukan di kantor. Ya, jadi yang sudah di kantor sudah lupakan dulu, sekarang kita di rumah. Bagaimana? Minta waktu sama anak nggak apa-apa. Waduh, seru banget ya. Nanti papa mau dengerin cerita kamu ya. Papa mandi makan dulu ya. Nanti habis itu kamu cerita sama papa. Sih, minta waktu istirahat sejenak ya, kita mandi, tenangkan diri ya, lalu makan malam dulu. Setelah itu jangan lupa luangkan waktu. Tadi kan udah bilang nanti habis mandi makan kan? Setelah itu kita luangkan waktu. Tapi kan capek, itulah pengorbanan, itulah harga yang harus dibayar orang tua untuk mendapatkan kedekatan emosional dengan anak. Ya, jadi kalau orang tua tidak mau bayar itu, ya sudah, kedekatannya ya biasa-biasa aja. Ya, anak dari kecil dibiasakan tidak suka bercerita sama orang tua, nanti dia mulai punya teman, dia lebih sering cerita sama teman. Jangan salahkan nanti kalau sudah dewasa, kok anak ini terlihat tertutup kalau di rumah. Kok kayaknya kalau di luar tuh lebih terbuka. Oh, banyak orang tua yang datang ke kita sudah begitu kejadian. Tetapi setelah dirunut ternyata itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan tidak menghiraukan anak saat masih kecil ya dengan berbagai macam alasan ya, orang tua capek bekerja, nggak punya waktu, sibuk mencari uang, apapun alasannya ya. Jadi kita memang tetap harus luangkan waktu meskipun capek, kita luangkan waktu sejenak, setengah jam atau 1 jam sebelum tidur ya. Anak-anak tidur jam berapa sih? Pastikan kita orang dewasa tidur lebih malam daripada anak-anaknya. Luangkan setengah jam, sejam sebelum dia tidur untuk bisa sama anak-anak ya. Jadi itulah memang harga atau pengorbanan yang harus dibayar untuk punya kedekatan yang baik, kedekatan emosional yang baik dengan anak-anak kita. Gitu.
Oke, berarti poin insight yang mana dapat nih ya Kak Haristo, bahwa sebenarnya di pertemuan kemarin nih udah sepakat nih ya sama Mbak Erika bahwa kita tuh sebagai orang tua harus bisa menjadi semacam 911 call-nya anak gitu, supaya anak tuh bisa cerita apapun sama kita dan merasa secure gitu, aman bersama orang tuanya untuk menanyakan apapun dan menceritakan apapun. Jangan sampai anak itu justru lebih nyaman gitu ya dengan temannya ketika bercerita. Kalau misalnya nih mungkin aja kalau misalnya temannya baik, itu pasti anaknya juga bakal baik. Nah, gimana kalau misalnya temannya juga kurang baik gitu ya, memberikan pengaruh buruk. Nah, itu kan juga orang tua sebisa mungkin jadi penanganan pertama gitu ya, sebelum anaknya jauh gitu melampaui batas gitu ya, buat orang tua di sini gitu. Nah, ini beberapa tips yang sudah diberikan gitu. Yang pertama bisa untuk menenangkan diri gitu ya, nggak ada salahnya kok kalau misalnya kita meminta waktu untuk menenangkan diri. Justru dengan begini anak itu bisa terlatih gitu ya rasa empatinya. Oh, bisa memahami emosi orang tuanya. Oh, ini mama papa lagi sibuk, lagi capek. Nah, jadi dia bisa nih untuk bisa melatih emosi, bisa melatih empati juga, kepedulian juga gitu. Dan juga nggak ada salahnya juga kita untuk bisa meluangkan waktu gitu, walaupun sekedar 30 menit itu mungkin sangat berarti gitu ya buat anak gitu Kak Haristo. Gitu ya, buat moms-moms yang ada di sini, semoga setelah ini nih bisa coba diterapkan nih tips-tips yang udah dikasih gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak Aristo, yang paling menarik juga, kan biasanya nih kalau misalnya anak itu salah melakukan kesalahan atau misalnya melakukan sesuatu yang menyimpang gitu dari biasanya. Nah, gimana sih caranya orang tua itu bisa menegur anak tersebut tanpa marah-marah gitu? Kan tadi kan kalau misalnya apalagi pas pada saat orang tua capek, lelah gitu kan, bawaannya kan pengen marah nih gitu. Nah, gimana tuh Kak Risto tipsnya? Wah, luar biasa banget ya. Ini sebetulnya saya ada audio pemaparan yang sangat jelas ya. Ini bisa didengarkan di aplikasi Fami ya, Family. Itu tentang menjelaskan tentang perbedaan antara menasihati, menegur dan memarahi anak. Tiga hal ini adalah hal yang berbeda dan fungsinya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu nih, untuk anak kita ini kita perlu nasihati, kita perlu tegur atau kita perlu marahi. Ya tergantung indikator-indikator yang bisa dilihat. Tapi kalau misalnya secara umum ya bagaimana sih kita bisa memberikan teguran atau nasihat tetapi dengan yang baik-baik gitu ya. Ada beberapa hal yang 5 hal yang saya bisa soroti gitu bersama-sama. Yang pertama adalah tidak tarik urat. Kita harus menghindari, meskipun apa yang kita mau sampaikan itu nasihat atau teguran, kita harus bisa mengontrol diri sehingga begitu keluar dari mulut kita, itu tidak tarik urat. Volumenya tidak teriak-teriak, intonasinya tidak tinggi-tinggi. Kenapa? Karena ada penelitian ya menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak suka mendengarkan suara yang bising atau besar. Ya, jadi kalau kita menyampaikan nasihat, teguran yang kita mau anak kita serap, tapi kita pakai volume besar, ya malah nggak didengerin. Malah berlawanan ya. Kita mau anak dengerin, tapi karena kita pakai volume besar, jadi nggak didengerin sama anak. Jadi yang pertama adalah tidak tarik urat. Yang kedua, penting sekali kalau saat kita menasihati atau menegur anak, itu kita kasih tahu alasannya. Kenapa dia tidak boleh melakukan hal itu. Kenapa itu berbahaya? Kenapa dia harus menghindari hal tersebut? Jadi kita harus kasih tahu alasannya. Masih banyak orang tua di luar sana yang menegur atau memarahi anak tanpa memberikan alasan. Ya bahkan agak sedikit terdengar arogan. Pokoknya kalau papa bilang nggak boleh, nggak boleh. Nah sih tidak memberikan alasan. Pokoknya kalau papa bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Tidak ada alasannya sehingga anak merasa bingung. Kenapa sih emang nggak boleh? Akhirnya apa? Anak mencari celah-celah untuk curi-curi melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan alasan yang jelas kenapa dia tidak boleh lakukan tersebut. Ya. Poin ketiga adalah kita bisa kalau anak melakukan kesalahan, kita bisa memberitahu cara yang benar seperti apa. Ya. Tidak semua anak yang salah itu perlu dimarahi. Karena apa? Karena mungkin namanya juga anak-anak. Mereka melakukan kesalahan atas dasar ketidaktahuan. Ya, jadi karena dia tidak tahu, akhirnya dia melakukan kesalahan. Yang orang tua harus lakukan bukan marah-marah, tetapi memberitahu cara yang benar seperti apa. Ya, jadi daripada kita habis tenaga teriak-teriak, mendingan kita habis tenaga memberitahu anak yang dilakukan salah
yang benar seperti apa. Ya, lalu hal keempat yang bisa kita soroti bersama-sama adalah kalau perlu anak sudah agak dewasa, kita sepakati bersama, ya, kita buat kesepakatan, ya, bukan peraturan, ya, misalnya contohnya anak sudah dewasa main gadget terus gitu ya, kita buat kesepakatan bersama sampai jam berapa gadget itu boleh dimainkan, ya, jadi apa sih bedanya sepakat sama peraturan? Sepakat itu dari kata sepakat, ya, dari dua belah pihak sepakat akan satu hal. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu top down, dari atas buat peraturan, yang bawah menjalani. Ya, makanya kalau peraturan pemerintah yang buat peraturan, kita warga yang menjalani. Tapi kalau kesepakatan nggak gitu. Kesepakatan itu ya adalah persetujuan antara orang tua dan anak kalau dalam hal ini. Jadi membuat kesepakatan dalam waktu bermain gadget itu kesepakatan, bukan peraturan. Ya, karena kalau peraturan nanti anak jadi berpikir, kenapa sih aku nggak boleh main gadget sampai jam 10? Ya, kalau kesepakatan kan kita tawar-menawar ya. Ayo main gadget sampai jam 9. Jam 10 lah, kenapa sih kamu mau jam 10? Ntar dijelaskan alasannya. Jadi buat kesepakatan bersama. Dan yang kelima yang perlu kita cermati, kalau kesepakatannya sudah ada, dijalankan bersama-sama. Jangan merasa kesepakatan itu untuk anak saja. Namanya juga sepakat. Ya berarti sepakat kan orang tua dan anak sama-sama setuju. Jangan sepakat pakai handphone maksimal jam 9. Anak jam 9 sudah taruh handphone, orang tua masih pegang handphone. Akhirnya anak dikacangin. Anak bosen. Anak bingung gak tahu harus ngapain. Akhirnya apa? Main handphone juga lagi. Begitu anak main handphone, apa yang orang tua lakukan? Udah jam setengah 10 kan janji jam 9. Lah orang tuanya aja masih main handphone. Jadi pastikan kalau ada kesepakatan bersama, dijalankan bersama-sama. Dengan cara seperti ini, maka anak akan merasa kalau ditegur atau dinasihati, dia tidak merasa dimarahi. Tapi dia merasa, oh aku harus memperbaiki diri. Ya karena papa mamaku, mom and dad, ya orang tuaku memberitahu aku cara yang benar seperti apa. Ya, ini sangat baik ditanamkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan begitu anak tidak tertutup ya. Kenapa anak kadang-kadang kok jadi sudah gedenya jadi tidak percaya diri, takut melakukan kesalahan. Karena apa? Karena setiap salah dimarah-marahin, setiap salah diteriakin. Dari kecil seperti itu budayanya sehingga saat dewasa kebawa dalam mentalitas dia. Ya, mentalitas dia jadi minderan, nggak percaya diri, takut salah, tidak bisa mengambil keputusan. Karena apa? Karena dulu waktu masih kecil diambil keputusan sendiri dimarah-marahin. Begitu salah. Jadi dengan kita membentuk ini dari kecil, kita tanamin dari kecil, ya semoga saat dia sudah dewasa menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih mudah ya untuk mencapai kesuksesannya. Jadi kira gitu. Wah, berarti komunikasi itu sangat mempengaruhi dampak jangka panjang buat anak gitu ya, Kak ya? Sangat. Oke, dan mana juga baru tahu nih insight baru kalau misalnya ternyata manusia itu pada dasarnya nggak suka gitu ya kalau misalnya dinasihatin dengan nada tinggi itu Betul. insight yang luar biasa banget ya, moms and dads yang ada di sini gitu. Dan juga ternyata nih kita di awal mungkin bisa untuk menyepakati atau menerapkan atau menanamkan value-value dalam keluarga gitu ya. Mungkin di tiap keluarga masing-masing ada tersendiri nih value yang bakal dibentuk, aturan yang bakal dibentuk gitu. Jadi di awal disepakati dulu terkait hal itu gitu. Nanti pada saat menasehati juga mungkin diingatkan kembali, diberitahu hal yang benar seperti apa, kemudian diingatkan kembali value yang mungkin tadinya udah ditanamkan gitu. Dan ya namanya aja manusia nggak luput dari kesalahan gitu ya Kak ya, dan pastinya ini itulah peran penting orang tua untuk selalu mengingatkan anak agar dia tetap ingat nih dan tentang alasan perilaku kenapa dia harus nggak boleh kayak gitu. Dan juga tadi kita bisa memberikan nasihat dengan memberikan alasannya kenapa. Nah, itu juga bisa menumbuhkan self-awareness gitu ya buat anak sendiri. Kesadaran diri anak itu akhirnya bisa muncul supaya dia tahu nih alasannya dia harus belajar kenapa, alasannya harus les kenapa, alasannya nggak boleh main gadget sampai berjam-jam itu kenapa. Karena itu semuanya pasti orang tua pengen yang terbaik gitu buat anaknya. Nah, itu disampaikan aja nih
kepada anaknya. Jadi beritahu alasan, karena sering banget ya kejadian gitu ya kayak kita tuh, apalagi kalau misalnya anak-anak tuh nggak boleh main sama ini, nggak boleh main sama itu, tuh sering banget gitu terjadi, tapi nggak dikasih tahu alasannya kenapa gitu. Jadi penting banget ya moms buat memberitahu alasan ketika menasihati, gunakan nada yang rendah atau nada yang netral gitu, jangan dengan volume yang tinggi. Terus juga bisa dibuat kesepakatan bersama dan diberitahu nih cara yang benarnya seperti apa agar tidak terulang lagi. Mungkin potensi keulang lagi pasti ada, cuman uh, akan jauh lebih ini ya, lebih biar bisa ngerimain aja gitu buat anaknya. Dan ini juga kayaknya sama nih ya Kak Risto sama pertanyaannya Mom Sinta nih ya tentang gimana cara berkomunikasi dengan anak usia 10 sampai 12 tahun yang keras kepala atau agak sulit diatur gitu. Kayak anaknya pernah bilang aku mau atur diriku sendiri, tapi ya sepertinya belum bisa menata dirinya sendiri gitu. Mungkin tanggapan dari Karista gimana nih? Ini menarik banget ya. Usia 10-12 tahun itu memang usia yang cukup krusial ya, karena banyak hal terjadi ya. Masa pubertas terjadi di sana juga gitu ya. Dan sebetulnya ini ada saya juga ada audio di Fahmi menjelaskan tentang peran orang tua ya, ada empat peran besar orang tua sesuai dengan tumbuh kembang anak ya. Nah, usia 10-12 tahun peran orang tua adalah sebagai teman diskusi. Jadi memang usia 10-12 tahun itu nggak bisa lagi diperintah-perintah. Karena pada seyogyanya emang anak usia 10 sampai 13 sampai 18 tahun itu ya, itu kan termasuk kayak 10-12 berarti di bawah itu ya. Itu di bawah sedikit itu memang tugasnya itu bukan nggak bisa lagi dengan diteriakin, dimarahin, ditegasin, nggak bisa. Tetapi memang harus diajak diskusi. Apalagi kalau dia sudah melalui masa pubertas. Ya, anak-anak dengan usia kurang lebih seperti ini itu merasa dirinya sudah dewasa. Meskipun sebetulnya belum dewasa. Tetapi nggak apa-apa. Ya, itu kita harus terima. Ya, terima karena apa? Karena memang sudah ada perubahan hormon dalam dirinya yang mempengaruhi pikirannya dan merasa diri sudah dewasa. Itu harus kita terima. Tidak boleh kita jelek-jeleki ya. Tetapi yang perlu kita lakukan dalam masa anak usia ini adalah kita menjadi teman diskusi. Segala hal yang perlu disampaikan kepada anak itu didiskusikan. Ya bukan kita berupa perintah lagi, teriakan lagi, marahan, itu sudah nggak mempan. Oleh karena itu banyak sekali orang tua bertanya, kenapa sih anak aku ini udah remaja dan akhirnya sering berantem, sering teriak-teriak, rebel banget, nggak mau dengerin, memberontak. Sebetulnya bukan itu. Ya, bukan itu. Kenapa mereka rebel memberontak? Karena kita masih memakai cara-cara lama, cara-cara yang kita gunakan saat anak kita masih kecil, yaitu saat orang tua masih menentukan 100% jalan hidupnya. Ya usia segini sudah harus mulai dilepas. Tetapi bukan dilepas 100%, tetapi jadikan orang tua dan anak itu sebagai ada ruang untuk diskusi. Ya, jadi bukan lagi satu arah, tetapi sudah mulai dua arah. Ya, misal aku bisa atur diskusi sendiri, oke, nggak apa-apa, Mama juga percaya, Papa juga percaya kamu ini sudah dewasa. Ya, oke, untuk hal ini Papa kasih kesempatan kamu untuk atur sendiri. Nggak apa-apa. Ya, begitu dia membuktikan, ya, dia melakukan dan tidak bisa, kan gitu ya. Seringkali gitu, anak bisa, tiba-tiba nggak bisa. Yang dilakukan orang tua pertama kali adalah hindari menyindir. Ya, tuh kan, Papa udah tahu nggak bisa. Tuh kan, Papa bilang apa dari tadi, kan? Hindari menyindir. Ya, tapi kita bisa bilang, nah, kamu sudah mendapatkan pelajaran dari hal ini. Kedepannya kamu mau melakukan apa? Tetap diskusi. Ya, jangan langsung disuruh-suruh. Tuh kan, pokoknya makanya Papa udah bilang begini. Tetap diajak diskusi. Kalau anak kita masih kecil, kita bisa lakukan itu. Ya, tuh kan kamu jadi terjatuh, oleh karena itu jangan lagi naik. Kita bisa. Kalau anak kita masih kecil, anak kita sudah dewasa, kita harus open for discussion. Tuh kan, kamu sudah banyak belajar dari hal ini kan? Dari hal ini, dari yang kemarin kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki. Jadi tetap ajak diskusi. Iya Pak, kemarin ternyata aku salah. Aku harusnya begini-begini. Yes, kalau begitu silakan kamu coba lagi. Ya, jadi umur 10-12 itu memang
agak sulit kalau kita tuh keras. Tapi kalau kita itu open for discussion, semuanya akan jadi lebih mudah. Kira-kira gitu. Oke, berarti kalau yang Manda tangkap ini tuh gimana caranya orang tua itu mengkomunikasikan dengan Yes, supaya menimbulkan insight justru dari anaknya gitu ya, Kak. betul banget. Jadi biar Betul. anaknya nih yang sadar dia salah dan dia sendiri yang merefleksikan gitu kemudian gitu ya. Dan tugas Betul. orang tua hanya untuk mengajak diskusi dan juga agak lebih open minded dan juga bisa agak sedikit lebih sabar gitu ya untuk rangkai kata-kata gitu. Mungkin emosi kadang tersulut juga gitu ya Kak ya, tapi kadang Betul. ya itu kita harus bisa lebih mengontrol emosi gitu ya. Dan Yes, memang betul. di usia ini tuh usia-usia remaja tanggung kalau dibilangnya kayak. Iya, betul. Dan ya Betul. emang lagi anaknya juga lagi masa pencarian jati diri, jadi kita juga harus paham itu gitu ya, Moms. Dan semoga jawaban dari Kak Erista tadi bisa dimengerti gitu ini dari pertanyaan Mom Sinta. Thank you pertanyaannya. Nah, kemudian ini kita lanjut dulu nih ya, Kak ya. Jadi Boleh. pertanyaan dari Kak Riri nih, ini agak relate juga sama pertanyaan yang akan Anda sampaikan berikutnya. Ini juga berkaitan sama gimana caranya kita itu bisa untuk menegur mungkin orang tua atau kerabat kita gitu, yang memang beliau ini mengajarkan kepada anak sesuatu yang tidak tepat gitu. Nah, gimana tuh cara kita menegurnya? Kalau misalnya real case dari Kak Riri ini mengajarkan anak yang ikutan-ikutan merokok gitu. Nah, itu mungkin bisa agak dikaitin tuh, Kak. Oke. Agak sulit ya sebetulnya untuk apa namanya kita masuk ke ranah parenting keluarga lain. Ya, kenapa? Karena nanti pasti keluarga lain itu merasa udah urus aja keluarga kamu sendiri, gitu ya, gitu ya. Tapi sebetulnya ada cara yang lebih bersahabat yang bisa dilakukan kalau kita mau menegur orang tua ya yang anaknya itu memberikan dampak buruk kepada anak kita. Ya, caranya gimana? Ceritakan secara jujur apa yang terjadi dan apa dampak yang dirasakan oleh anak kita. Ya, jadi kita bisa bilang ke orang tuanya misalnya, Pak Bobi apa kabar? Iya saya tetangga Pak Bobi ini yang tinggal di nomor 18 rumahnya. Gimana Pak Bobi sehat? Sehat. Pak Bobi, saya sebetulnya mau ketemu Pak Bobi ini mau ngomong sesuatu Pak. Mumpung waktunya ada gitu ya Pak Bobi ya kalau boleh. Oh kenapa? Kenapa? Ya gini Pak Bobi. Saya melihat ya Pak Bobi apa tahu bahwa anak Pak Bobi ini merokok, gitu ya? Ceritakan secara jujur ya. Hah? Anak saya ngerokok. Jangan-jangan Pak Bobinya nggak tahu anak yang ngerokok. Dia diam-diam. Gitu ceritakan secara jujur. Oh iya Pak Bobi, kebetulan anak Pak Bobi merokok dan kebetulan anak Pak Bobi mengajak anak saya untuk ikut-ikutan merokok gitu ya. Jadi ya itu lumayan membawa dampak yang kurang baik untuk anak saya gitu. Jadi gimana Pak Bobi ya supaya kita bisa sama-sama menegur anak kita masing-masing ya. Jadi kita kembalikan ke dia. Nah, kalau dia responnya ternyata ya udah kamu aja yang tegur, itu kan anak saya nggak apa-apa ngerokok, anak kamu aja berarti diajak-ajak mau. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak Bobi kalau dari Pak Bobi sendiri mengizinkan anak Pak Bobi untuk merokok ya sudah nggak apa-apa. Minimal saya sudah cerita ke Pak Bobi dan saya tahu Pak Bobi kalau anaknya ngerokok gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa nanti saya akan urus anak saya sendiri. Terima kasih Pak Bobi. Jadi ceritakan jujur tentang apa yang terjadi yang mengganggu kita dan apa dampak negatif yang anak kita sudah rasakan. Kalau sampai orang tuanya itu defensif kayak tadi ya, ya udah kamu udah ngajar anak kamu, anak saya nggak apa-apa ngerokok, ya kamu aja anak kamu nggak benar ikut-ikutan ngerokok. Jadi kalau dia sudah sampai defensif seperti itu, ya kita hormati. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, memang susah untuk kita bisa mengusik ranah parenting orang lain. Ya, karena kan kalau bahasa Inggrisnya mind your own business gitu ya. Jadi urus aja urusan kamu sendiri, nggak usah urus-urus urusan orang lain. Kalau sampai mereka defensif seperti itu, ya sudah minimal kita sudah cerita, minimal Pak Bobi juga sudah tahu anak yang ngerokok. Ya sudah kalau begitu kita tinggal urus anak kita sendiri supaya tidak terpengaruh oleh pergaulan buruk. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan lingkungan. Ya, memang lingkungan kita itu lingkungan di mana anak kita bertumbuh itu mempunyai pengaruh besar dalam membentuk anak kita, betul.
Ya, yang kita bisa lakukan bukan menyalahkan lingkungannya, tetapi antara mencarikan lingkungan yang baik untuk anak kita, lalu memindahkan anak kita ke lingkungan yang baik tersebut, satu, atau dua, mengajarkan anak kita untuk menjaga diri, membentengi diri dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungannya. Jadi kita bisa lakukan dua hal, ya. Mencari lingkungan yang baik untuk anak kita dan kita pindahkan lingkungan anak kita yang buruk menjadi yang baik, atau kita membentengi anak kita supaya anak kita punya pengertian yang benar, konsep diri yang benar, nilai diri yang benar, bahwa bagaimana dia harus melindungi diri sendiri dari pengaruh buruk lingkungannya. Kalau dia mengambil keputusan tetap untuk merokok, ya sudah. Ya kita sebagai orang tua sudah melarang, ya sudah kasih tahu nggak boleh. Tapi kalau anak udah dewasa, ya let's say udah umur 20 tahun, ya anak 20 tahun itu sudah benar-benar dewasa secara pikiran dan secara biologis. Ya, oleh karena itu orang tua itu bisa mengajarkan anak dengan cara apa? Dengan cara pengalaman dan mengajarkan dia tanggung jawab. Ya. Jadi kalau anak usia 20 tahun merokok, ya sudah. Ya itu pilihan kita cuma sebagai orang tua cuma bisa kasih tahu bahwa merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Kamu lihat bapak saja nggak merokok. Ya, jadi kalau kamu merokok bapak agak menyayangkan, tetapi itu pilihan kamu. Ya, kamu sudah dewasa, kamu tahu yang mana yang buruk, yang mana yang baik, kamu tahu konsekuensi yang akan kamu terima kalau kamu lakukan hal ini, yaitu merokok. Ya, jadi itu tanggung jawab ada di tangan kamu. Bapak cuma bisa kasih tahu bahwa merokok itu tidak baik dan Bapak sudah buktikan Bapak sampai saat ini tidak merokok. Kira-kira gitu. Jadi memang agak sulit ya kalau mau marahin anak tetangga. Kan gitu ya. Dan kita agak sulit mengikut campurkan parenting tetangga kita. Ya karena apa? Karena masing-masing keluarga punya caranya masing-masing membesarkan anak. Dan kita tidak bisa menyalahkan anak tetangga, apalagi menyalahkan cara orang tua tetangga membesarkan anaknya yang berdampak buruk sama anak kita. Ya kita nggak bisa salahkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah dua. Mencari lingkungan yang baik untuk anak kita dan cemplungin anak kita ke sana, atau kita bentengi anak kita supaya anak kita minimal sadar dan bisa melindungi diri dari pengaruh buruk lingkungannya. Ingat, kita nggak bisa marahin anak orang, ya, apalagi pukul, ya. Kita nggak bisa marahin orang tua anak orang. Yang bisa kita lakukan adalah kita atur anak kita sendiri. Gitu kira-kira, Amanda. Ini jawaban dari Kak Aristo ya. Ini dari Kak Desi juga bilang seru banget nih materinya. Iya banget ya, relate sama bukan penting banget ya. Jadi kasus-kasus di depan pun memang sangat relate gitu ya dengan kita gitu. Nah, oke deh. Nah, tadi menarik juga ya Kak Aristo kalau misalnya tadi orang tuanya mungkin misalnya nih orang tuanya belum tahu nih anaknya merokok gitu. Dan gimana kemudian nih si orang tuanya bisa mengetahui apakah nanti kalau misalnya ditanya itu dia anaknya jujur apa enggak gitu, atau mungkin kayak pertanyaannya bisa lebih ke gimana sih caranya orang tua tuh bisa tahu anak itu jujur atau tidak gitu. Oke, tadi agak terputus-putus. Betul nggak sih pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu anak kita jujur apa enggak gitu ya? Oke, apakah ini Halo Amanda. halo ya? Iya, jadi Sepertinya ada kendala sinyal ya, Iya, iya. teman-teman. Iya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu anak kita jujur. Betul nggak sih saya tangkapnya? Betul, Betul ya? betul. Oke, oke. Kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu apakah anak kita jujur, maka jawabannya nggak bisa. Kejujuran itu ya kita nggak bisa tahu apakah dia jujur atau bohong. Yang tahu adalah diri dia dan Tuhan, kan gitu ceritanya ya. Tetapi kita sebagai orang tua bisa membaca kondisi-kondisi tertentu sehingga kita tahu kayaknya anak kita berbohong. Ya, saya nggak bilang membaca kondisi tertentu dan akhirnya tahu anak kita 100% bohong. Enggak. Kita bisa baca kondisi-kondisinya, kita bisa baca tanda-tandanya, sehingga kita bisa menebak ada kemungkinan anak kita berbohong atau anak kita jujur.
Bagaimana caranya? Kan gitu pertanyaannya ya. Gimana caranya? Caranya simple. Cuman satu hal yang perlu kita lakukan. Yaitu apa? Bertanya hal-hal yang wajar seputar topik. Nah, contohnya gimana? Saya ambil contoh kayak tadi ceritanya anak merokok. Gitu ya. Kita sudah curiga anak kita merokok. Kan gitu ya. Tetapi kita tanya sama dia, kamu, Papa mau tanya nih, kamu ngerokok ya? Gitu. Lihat, dalam pertanyaannya tidak ada nada marah. Ya, jadi anak pun jawabnya akan terarah untuk jawab jujur. Ya, kalau marah-marah anak boro-boro jawab pertanyaan kita. Kamu ngerokok ya? Bawa rokok nih setiap kamu pulang ya. Jadi, Papa mau tanya, kamu ngerokok ya Bob? Gitu misalnya ke Bobby ya. Terus dia bilang, enggak kok. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bertanya hal-hal wajar seputar topik merokok ya. Oh gitu, enggak ya? Soalnya setiap kamu pulang rumah, kok Bapak kayak cium bau rokok ya? Oh serius Pak? Enggak kok, aku soalnya nongkrong sama teman-teman aku ngerokok. Jadi apa namanya? Aku kayak bau rokok, tapi aku nggak ngerokok. Oh gitu. Lihat. Dari jawaban anak yang gelagapan aja kita bisa baca nih kenapa dia gelagapan. Terus apa yang kita lakukan? Tetap santai, tanya lagi hal-hal yang seputar topik. Oh gitu, Bob. Emang teman kamu banyak yang ngerokok ya? Oh iya Pak, banyak Pak. Ada si ini, si itu, si ini ngerokok. Oh, kamu pernah cobain rokok nggak? Nah, lihat, kita tanya santai aja. Tanya hal-hal wajar seputar topik. Nanti kita akan lihat dia kayak cacing kepanasan, gelagatan sendiri. Kalau dia bohong, dia akan gelagatan sendiri. Tapi kalau dia nggak bohong, dia akan jawab santai. Oh iya Pak, itu si Randy, si Tommy, si Roni, semua ngerokok. Kamu udah cobain nggak? Pernah sih Pak, waktu itu cobain. Terus gimana rasanya? Nggak enak Pak, agak batuk-batuk gitu. Aku juga bingung kenapa sih orang suka ngerokok. Oh gitu. Nah, kalau dijawabnya santai begitu mah berarti dia. Tapi kalau jawaban gelagapan, pernah sih cobain terus gimana? Oh ya aku ya kita bisa baca tanda-tandanya. Jadi yang perlu orang tua lakukan untuk melihat tanda-tanda apakah anaknya jujur atau bohong, cuma satu, bertanya hal-hal yang wajar seputar topik. Gak usah marah-marah, tanya biasa aja. Nanti kita bisa lihat dia gelagapan atau dia santai aja. Kalau dia santai ya berarti dia jawab jujur dan santai aja. Tapi kalau dia gelagapan, matanya nggak berani lihat mata kita, itu adalah tanda-tanda anak yang berbohong. Tapi kalau dia jawab santai, mata bisa eye contact sama kita, itu kemungkinan dia menjawab jujur. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Tapi untuk tahu anak kita 100% jujur atau enggak, ya antara kita ngegapin atau ya kita nggak akan pernah tahu karena ya yang tahu jujur atau bohong itu cuma dia dan Tuhan di atas sana. Kira-kira gitu Amanda. Oke, ini luar biasa nih ya. Cari kita tanyakan seputar topik karena emang kalau bisa berbohong tuh kelihatan banget gitu ya Kak Risto dari Iya. cara jawabnya, dari mungkin adanya jadi tinggi atau dia jadi marah-marah gitu. Yes, Itu betul. bisa jadi indikasi gitu ya untuk kita bisa mengetahui apakah anak kita berbohong gitu atau tidak. Nah, mungkin tadi kita udah ngebahas seputar ya bisa dibilang remaja gitu ya Kak Risto. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Kak Rachel, dari Mom Rachel gitu ya, tentang pertanyaan kedua dulu ya Mom Rachel yang kita jawab gitu, tentang gimana nih kemudian cara kita untuk memberikan larangan kepada anak usia 1-3 tahun yang mungkin ini anaknya belum bisa lancar bicara gitu ya Kak Risto gitu. Ketika sering mendekati ataupun menyentuh benda-benda yang berbahaya gitu. Kadang kan kalau anak kecil tuh justru ketika kita bilang jangan makin dibuat gitu ya Kak Risto. Nah, itu gimana tuh? Luar biasa banget ya. Tadi betul banget ya. Ada penelitian bahwa mengatakan bahwa sampai kita meninggal, dari kita lahir sampai kita meninggal, otak kita tuh tidak bisa mencerna kata jangan. Yang dicerna itu adalah kata setelah jangan. Contohnya, kalau saya bilang, oke Mamendet sekalian yang ada di webinar malam hari ini, tolong ya, jangan pikirin gajah. Nah, gajahnya keluar kan? entah keluar dalam bentuk gajah, entah keluar dalam bentuk suara gajah, entah kepikiran jadi gajah warna abu-abu. Jadi manusia itu nggak bisa cerna kata jangan. Jadi kalau kita menasihati anak 1-3 tahun, hindari kata jangan. Ya. Terus bagaimana kalau dia sering mendekati atau menyentuh hal-hal yang berbahaya? Ya, karena anak usia 1-3 tahun inisiatifnya dan rasa penasaran itu sangat tinggi sekali.
Yang perlu kita lakukan kalau dalam komunikasi, kita bisa menghentikan perilaku anak tersebut dengan volume tinggi. Ya, misalnya anaknya Bobby. Bobby mau pegang colokan. Kita bisa pakai volume tinggi. Bobby, panggil dia. Begitu kita pakai volume tinggi, dia akan kaget, perhatiannya tertarik sama kita. Dia akan lihat kita, meskipun dia sambil kaget. Tapi kita sudah mengambil perhatian dia. Setelah kita ambil perhatian dia, udah stop, nggak usah dia teriak-teriakin lagi. Ya, jadi volume tinggi itu digunakan di awal hanya untuk menarik perhatian dia. Setelah perhatian dia tertuju pada kita, kita pakai volume biasa aja. Bobby, nggak boleh ya, itu berbahaya. Ini colokan bisa setrum, ada listriknya. Ya kalau kamu pegang nanti bisa sakit tangannya. Jadi ini bukan barang mainan, ini bukan barang untuk dipegang-pegang. Ya besok-besok kalau mau main-mainan itu kan kamu banyak mainan. Ini bukan mainan. Jadi kita nasihati, kita kasih tahu dia dengan nada santai, tetapi untuk mengambil perhatiannya memang kita perlu nada tinggi. Ya jangan sampai dia udah mau pegang colokan kita masih Poppy, 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 kesetrum mana kita sudah. Ya, terlambat. Jadi untuk menghentikannya betul kita perlu menggunakan nada tinggi untuk menarik perhatiannya. Tapi setelah perhatiannya tertuju sama kita bisa memberikan nasihat, kita bisa memberitahu yang benar seperti apa dengan volume dan nada yang biasa-biasa saja. Gitu. Oke, ini berarti ini ya kayak lebih ke mungkin menggunakan bukan kalimat larangan tapi kalimat perintah gitu ya Kak. Jadi Yes. contohnya misalnya nih anaknya mungkin lagi di jalanan yang agak menurun atau di tangga gitu. Kadang kan anak suka lari tuh ya karena saking pengen pengen cepet-cepetan gitu kan. Nah, mungkin buat orang tua ngomongnya jangan lari-lari gitu, bukan bukan kalimat yang jangan lari-lari tapi pelan-pelan aja ya gitu. Jadi Betul. nangkep gitu ya Kak Aristo. Oke, ini buat Mom Rachel semoga bisa terjawab gitu ya dan bisa dapat insight-nya nih dari Kak Aristo tadi gitu. Oke deh Kak Aristo, ini kayaknya buat komunikasi udah lumayan banyak nih ya yang kita bahas gitu. Nah, ini selanjutnya berkaitan juga sama kita akan masuk juga nih ke topik bullying gitu. Nanti mungkin kalau misalnya masih ada yang pengen nanya tentang komunikasi, boleh banget ya Moms. Dan ini kita masuk dulu ke topik bullying dari pertanyaan Kak Vanessa nih. Ini juga bakal menanyakan juga gitu ya berkaitan sama kalau dari real case dari Kak Vanessa yaitu gimana caranya untuk mendidik kalau anak yang ABK gitu, anak berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa itu, apakah harus lebih tegas untuk anak yang ABK? Gitu, Kak Aristo. Oke, mendidik anak berkebutuhan khusus gitu ya, entah apapun itu dalam spektrum atau Down syndrome itu tidak perlu lebih tegas. Ya, bukan lebih tegas, bukan lebih ngegas, apalagi lebih ngegas, bukan. Tetapi untuk mendidik anak yang berkebutuhan khusus itu dibutuhkan kesabaran lebih besar untuk mengulang apa yang diajarkan berkali-kali. Ya, jadi bukan disampaikan dengan tegas dan ngegas, apalagi teriak-teriak, tetapi menyampaikan hal yang sama berulang-ulang kali. Ya, karena daya tangkapnya mungkin berbeda ya dan kawan-kawan. Jadi bukan lebih ngegas, bukan dengan tegas, apalagi dengan marah-marah, tetapi dengan kesabaran tinggi untuk mengulang itu berkali-kali. Itu. Oke, dengan cara diulang berkali-kali gitu ya, Kak Aristo. Karena memang butuh kesabaran yang ekstra dan mungkin cara nangkapnya juga nggak secepat anak biasa gitu ya, Mom. Jadi Iya. emang harus lebih sabar gitu. Dan juga Iya. ini Kak Vanessa mau minta pendapat nih dari Kak Aristo mengenai kalau misalnya misalnya dimarahin nih, itu ditambah dengan memberikan ceramah tentang agama, terus membandingkan dengan anak yang lain, terus juga mengusir bahkan gitu ya anaknya susah diatur, terus juga ada real case yang seorang guru itu memutuskan cita-cita muridnya untuk menjadi seorang dokter gitu. Nah itu gimana tanggapan Kak Aristo? Ya, marah-marah ditambah memberikan ceramah agama ini hal yang kurang tepat. Kenapa? Satu, tadi kita sama-sama sepakat bahwa kalau marah-marah apalagi teriak-teriak itu nggak ada yang masuk. Ya,
bukan hanya nggak ada yang masuk, tetapi yang terjadi adalah ada timbul rasa sebel, rasa benci, rasa kesel. Bayangin saat anak sedang merasakan benci, sebel, kesel itu, terus ditimpali dengan agama. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya anak akan merasa sebel, kesel, dan lain-lain itu sama agama juga. Ya, karena dia merasa kayak lagi kesel terus ditimpalin agama. Ya, jadi makanya nggak bisa, apalagi untuk anak yang ABK, ya nggak bisa dengan marah-marah atau dengan kasar gitu, ngegas. Tapi kita dengan kesabaran mengulang berkali-kali. Ya, ini ada seorang guru memutuskan cita-cita muridnya menjadi dokter, menjelek-jelekan bahkan merendahkan citra diri murid. Ini berarti secara tidak langsung ya gurunya memberitahu kita seberapa tinggi kualitas dia. Ya, seorang guru itu harusnya punya kesabaran yang lebih karena dia harus mengajar anak-anak, dia harus mengajar anak murid, ajar siswa, ya. Dia harus punya kata-kata indah yang lebih untuk memuji anak, untuk memberikan semangat. Tapi kalau sampai memutuskan cita-cita muridnya, berarti sebetulnya guru tersebut sedang membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya kualitas dirinya seperti apa. Ya, kualitas guru dia dirinya itu seperti apa. Jadi nggak perlu bilang guru itu jelek, guru itu salah, nggak perlu. Dengan dia melakukan hal tersebut aja orang-orang bisa melihat sebetulnya seberapa tinggi kualitas guru tersebut. Ya, saya orang suka bilang ABK itu anak berkebutuhan khusus, tapi kalau saya bilang ABK itu anak butuh kesabaran, itu aja. Ya, jadi anak yang butuh kesabaran lebih, bukan butuh kebutuhan khusus, tapi anak butuh kesabaran lebih. Jadi untuk menghadapi anak yang ABK, memang kesabarannya harus seluas samudra untuk mengulang berkali-kali tanpa ada marah-marah atau tarik urat. Gitu. Oke, siap. Semoga ini bisa jadi nambah insight baru gitu ya buat moms-moms yang di sini gitu, supaya jauh lebih bijak lagi gitu dalam menghadapi anak gitu, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus atau anak butuh kesabaran gitu ya, kalau dari Kak Rista tadi. Oke deh. Nah, tadi kita udah membahas tentang komunikasi untuk beragam anak gitu ya, udah untuk anak yang remaja, kemudian anak mungkin usia di 1-3 tahun, terus juga anak berkebutuhan khusus juga. Nah, selanjutnya nih, Kak Risto, gimana nih cara kita untuk menghadapi mungkin untuk berkomunikasi dengan anak yang pendiam gitu, Kak Risto? Gimana cara berkomunikasi dengan anak yang pendiam? Otomatis jawabannya satu dan sederhana, yaitu kita harus lebih aktif. Ya kalau anaknya pendiam, kita juga pasif, ya sudah jangkrik yang lebih aktif nanti di sana. Krik, 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 krik gitu ya. Jadi kalau kita komunikasi sama anak pendiam, otomatis kita yang harus lebih aktif. Tapi bagaimana caranya kita berkomunikasi aktif tanpa mengganggu dia? Tanpa membuat dia merasa annoying. Kan itu pertanyaannya. Gimana caranya kita bisa aktif tanpa membuat dia merasa annoying? Caranya adalah mulai berkomunikasi dengan menggali hal-hal yang dia suka. Ya, jadi kita tanya, kamu hobinya apa? Hobi sepeda. Ih, sepeda ya? Kenapa kamu suka sepeda? Jadi dengan kita menggali hal yang dia suka, anak pendiam pun bisa bawel. Karena apa? Karena dia ngomongin hal yang dia suka. Jangan ngomongin hal-hal berat. Udah tahu dia pendiam, terus begitu tanya, kamu kenapa sih suka diam-diam aja? Malah terusik. Ngomong dong kalau ditanya. Jawabnya pendek-pendek. Semakin terusik. Akhirnya apa? Semakin diam. Jadi kalau ketemu sama anak pendiam, kita harus aktif. Dan kedua, kita bisa mulai dengan hal-hal yang dia suka. Kita gali apa yang dia suka. Saat dia cerita hal yang dia suka, percaya sama saya, dia ceritanya bisa panjang kali lebar kali tinggi. Begitu dia sudah cerita sama kita panjang kali lebar kali tinggi, ya, maka perlahan-lahan kita bertanya sesuatu yang lebih personal, maka dia bisa terbuka sama kita. Tapi kalau di awal kita langsung tanya hal personal, ya itu langsung digembok, tutup, gemboknya makin erat. Malah dia takut, kali ini kenapa sih orang tanya-tanya dia. Gitu. Jadi kita harus lebih aktif dan mulai dengan hal-hal yang dia suka. Tapi kan aku nggak tahu dia suka apa. Ya gali. Kamu hobinya apa sih? Ih, dia lagi gambar. Ih, kamu suka gambar ya? Ini gali dari hal-hal apa yang dia suka. Kira-kira seperti itu.
Oke, ternyata orang tuanya bukan malah gini ya, bukan malah mengikuti frekuensi anaknya, tapi justru orang tuanya harus lebih aktif nih supaya bisa kayak menggali lebih dalam lagi untuk anak yang cenderung pendiam gitu, dan dimulai dengan hal-hal yang mungkin dia suka. Mungkin anak-anak yang gini tuh lebih suka gambar gitu ya, mungkin nanti orang tua bisa mencoba untuk membahas tentang gambar yang dia buat atau misalnya sebagainya. Jadi tetap mengutamakan kenyamanan anak pendiam ketika ngobrol gitu ya sama orang tua. Nah, kita nggak kerasa banget nih ya Kak, itu ternyata udah jam 8 aja, udah kurang lebih 1 jam kita ngobrol di sini, nggak kerasa banget, dan di kolom chat juga banyak sekali pertanyaan gitu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa agak sedikit terjawab gitu ya, karena mungkin topiknya agak sedikit relate gitu tadi untuk Kak Vanessa, tadi untuk pertanyaannya semoga bisa terjawab, kemudian Kak Rachel, semoga juga terjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin supaya lebih lengkap dan komprehensif gitu, Kak Aristo, ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir juga dari aku. Jadi, tadi kan kalau misalnya kita ngomongin anak yang nakal atau mungkin anak yang nakal tuh secara individu gitu ya, antara komunikasi orang tua dan juga anak tersebut gitu. Nah, gimana nih Kak Aristo kalau misalnya anak yang nakal ini banyak gitu, bisa di dalam lingkup kelas misalnya. Nah, gimana nih seorang guru gitu bisa mengkomunikasikan atau menjaga kelas tuh yang tadinya ribut supaya bisa jadi jauh lebih tenang kayak gitu Kak Aristo. Menarik, menarik. Ini memang biasanya kan begitu ya. Satu guru anak muridnya ngobrol, satu kelas ngobrol gitu, gurunya jadi bingung gitu ya. Kesalahan utama yang dilakukan guru saat anaknya ribut adalah dibalas dengan ribut. Ya dengan marah-marahin. Jadi ribut balas dengan ribut. Akhirnya apa? Jadi maut. gitu ya. Ribut ketemu ribut jadi maut gitu ya. Akhirnya apa? Bisa berantem mulut dan kawan-kawan. So, apa yang harus dilakukan dong? Kan gurunya cuma satu, muridnya 30, 40. Mereka ribut. Apa yang bisa kita lakukan? Gunakan silent treatment. Ya, apa itu silent treatment? Silent treatment adalah sang guru menghentikan apapun yang dia lakukan, yang tadi lagi nulis di papan tulis atau dia lagi apapun itu, hentikan apa yang dia lakukan, diam dan liatin anak muridnya. Udah, itu aja. Ya. Jadi diam, ya jadi hentikan apa yang dilakukan, duduk diam, liatin anak muridnya tanpa mengatakan apapun. Ya. Dan ini seringkali dilakukan sama guru-guru yang mengerti, ya. Coba bayangin deh, saat murid-muridnya lagi ngobrol sendiri, gurunya lagi tulis papan tulis, dia ngobrol sendiri satu kelas banyak ribut apa, tiba-tiba gurunya tutup spidolnya, tutup bukunya, agak banting bukunya ke meja guru, dia duduk di meja guru, diam nggak ngomong apa-apa, dia liatin muridnya. Apa yang terjadi? Anak yang memulai pembicaraan malah menjadi anak yang diemin kelasnya. Jadi anak yang memulai keributan akan menjadi anak yang memulai keheningan. Jadi gunakan silent treatment. Ya, setelah anak-anak yang sudah mulai diam semua, kan pasti anaknya diam semua tuh. Waduh, guru gua marah, diam semua. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan pertama kali itulah yang penting dan itu yang harus kita tanamkan. Jadi jangan udah diam semua terus malah ngomong ribut sekali ya, apa? Nah, jadi marah-marah. Jadi sehingga anak murid merasa itu dia juga marah-marah apa. Tapi kalimat-kalimat yang digunakan setelah semua diam itu penting. Kalimat apa yang perlu digunakan? Kalimat iMessage. Kita bisa gunakan iMessage. Ya, iMessage tuh ada kerangkanya gini. Saya merasa, atau misalnya Bapak guru ya, Bapak merasa titik-titik-titik kalau kalian melakukan titik-titik-titik. Jadi semua udah diam dengan suara berwibawa gitu ya, nada rendah ya. Bapak merasa sedih dan sia-sia ngajarin kalian. Kalau kalian berisik sendiri. Jadi kalau kalian masih mau belajar, tolong tenang. Kalau kalian udah nggak mau belajar, kasih tau Bapak, Bapak keluar dari kelas sekarang. Ya, nanti ketemu lagi pas ujian aja. Ya, Bapak doakan semoga kalian bisa mengerjakan ujiannya. Jadi, mau Bapak ngajar atau mau Bapak keluar, itu pilihan kalian. Kalian mau yang mana? Udah, ngomongnya santai aja, nggak usah teriak-teriak. Itu satu kelas langsung nurut. Justru semakin kita ribut, semakin kita teriak-teriak,
semakin preman-preman kelas itu merasa hero ya, semakin merasa wah gue ada lawannya nih. Tapi semakin kita diam, semakin murid-murid bingung mau melakukan apa. Gitu. Aduh, ini tipsnya aplikatif banget nih ya Kak Arista. Bisa langsung nih buat moms-moms yang di sini mungkin berprofesi sebagai guru gitu. Nah, cara ini bisa banget untuk dicoba karena mana jadi keinget pas sekolah dulu ada juga nih guru yang kayak gitu. Ternyata memang iya kita jadi satu kelas tuh bener-bener jadi diem gitu. Dan ini juga relate banget gitu yang disampaikan sama Kak Arista. Jadi bisa langsung banget untuk diaplikasikan gitu ya moms. Dan ternyata silent treatment ini justru berdampak baik gitu ya buat mengatasi anak yang ribut di kelas gitu ya. Ternyata wow luar biasa sekali gitu ya moms. Dan juga jangan lupa untuk tadi menggunakan message, jadi ngomongnya dari hati ke hati, jadi biar lebih anaknya biar lebih tahu nih kira-kira kepentingannya dia di sekolah adalah untuk belajar, jadi lebih bisa saling menghargai gitu satu sama lain antara guru dan juga siswa gitu ya moms. Dan semoga nih bisa langsung diaplikasikan tadi ya beberapa tips, banyak banget sih tips dari Karisto gitu tentang materi kita seputar komunikasi dan juga bullying hari ini kayak gitu, walaupun bullyingnya nggak terlalu terbahas gitu ya Karisto, ternyata baik juga ya buat moms-moms yang bertanya tadi, luar biasa banget. Nah, mungkin nih buat moms-moms nggak kerasa kita udah 1 jam gitu di talk show hari ini ya. Dan mungkin sebelum kita menutup gitu boleh banget buat moms-moms untuk supaya ada kenang-kenangan gitu ya hari ini kita foto bareng dulu nih. Boleh banget untuk moms-moms bisa open cam dulu kali ya biar kita bisa foto bareng dulu.